karena rambut merah mudanya. Sejak kecil dia dibenci oleh ayahnya, bahkan dituduh telah membunuh ibunya. Keluarganya lebih memilih untuk menyayangi putri seorang janda, daripada meliriknya sekalipun. Bahkan para pelayan di rumah juga menjadikannya sebagai kebanggaan. Melihat para bangsawan membungkuk di hadapannya semakin memuaskan kesombongannya. Namun semua itu berakhir mulai hari ini. Hari ini nona muda berani menyuruhnya mengambilkan air untuk cuci muka. Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu. Dan saat dia masih tercengang, dia disiram hingga basah kuyup. Beraninya kau sebagai pelayan membawakan air dingin untuk tuanmu cuci muka. Sepertinya kau sudah tidak ingin bekerja lagi. Apa kau percaya aku akan memotong tanganmu? Pelayan itu secara refleks menyentuh pergelangan tangannya. Ditambah dengan rumor dari kemarin, dia ketakutan hingga pucat pasi, dan akhirnya menjadi penurut. Tokoh utama kita, Hillis, melihat beberapa set pakaian yang sedikit di dalam lemarinya. Hatinya terasa sangat tidak nyaman. Selama ini pakaian-pakaian yang indah selalu menjadi milik adik perempuannya. Tapi sekarang hal itu tidak penting lagi. Tumpukan baju tua di hadapannya berubah menjadi lemari yang penuh dengan kelopak mawar. Gadis yang dulu begitu hina memohon cinta itu telah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Tepat pada saat itu, kepala pelayan datang membawa 2 orang pelayan. Nona muda, tuan besar mencarimu. Tidak mengetuk pintu. Kekasaran sudah menjadi kebiasaan mereka. Tapi Hillis tidak berniat membiarkannya lagi. Kalau ada perlu denganku, suruh dia datang sendiri ke sini. Nona muda serius, apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Orang-orang itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Pelayan itu berpikir nona muda pasti sudah gila. Tuan besar pasti akan sangat marah. Benar saja, hanya 3 detik kemudian, ayahnya menyerbu masuk dengan marah. Hillis bukan saja tidak takut, malah tertawa sinis. Ayahnya marah besar karena putrinya berani menertawakannya. Kakaknya, Ricardo, bergegas menjadi penengah, menahan sang ayah, lalu menyuruh adiknya untuk segera minta maaf. Lain kali kalau turun ke ruang makan, ingatlah untuk menunggu ayah pergi bersama. Hillis merasa sangat heran, melihat kalian saja aku sudah tidak nafsu makan. Ayah tua bangka itu benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia berniat menggunakan kekuatan khususnya untuk memberi pelajaran pada putrinya. Beginikah caraku mendidikmu? Hillis perlahan bangkit, berjalan ke hadapan ayahnya. Apakah Anda pernah mengajariku? Dia menginjak tanaman rambat milik ayahnya. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sikapmu yang tidak terdidik hari ini, bukankah itu karena kau tidak pernah menerima sedikit pun kasih sayang dari ayah dan kakakmu? Baru sekarang ingat punya hak untuk menjadi seorang ayah? Sudah terlambat. Diego mencoba menahan amarahnya, berpikir bahwa masalah ini pasti karena kejadian kemarin. Warna rambutmu yang tidak murni itu, bagaimana mungkin bisa membangkitkan kekuatan musim semi? Itu hanya karena kakakmu turun tangan untuk menyelamatkanmu. Ingin putrinya merahasiakan hal ini? Tidak akan. Hillis mendorong pintu balkon dan melangkah keluar. Dia tidak akan lagi patuh mendengarkan perintahnya. Mulai dari mencambuknya dengan dalih mendidik, hingga menginginkannya lenyap selamanya. Itu semua adalah perbuatan yang pernah dia lakukan sendiri. Dia membalikkan badan di tengah embusan angin. Bagaimana jika aku melompat dari sini? Dan pada akhirnya, akhir seperti apa yang diharapkan oleh ayah itu? Benar saja, dia tidak merasa kasihan sedikit pun pada anaknya. Dia langsung melompat turun. Hanya tersisa tirai jendela yang berkibar ditiup angin. Diego bergegas ke balkon dan melihat ke bawah. Tampak Hillis terbaring diam di atas kelopak mawar. Di tengah lautan mawar merah yang sedang mekar, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Bunga mawar di pipinya seolah sedang menghibur hatinya yang penuh luka. Tatapan terkejut ayahnya tertangkap oleh pandangannya. Dia teringat di kehidupan pertamanya. Dia jatuh dari lantai atas dan karena itu membangkitkan kekuatan spesialnya. Saat itu dengan bodohnya dia berlari untuk meminta maaf kepada ayahnya. Karena mengira kekuatan itu seharusnya milik kakaknya. Namun ayahnya sangat murka. Kakaknya pun tidak mau memedulikannya lagi. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Sejak saat itu, dia rela menjadi bayangan kakaknya. Membantunya bersandiwara di depan semua orang. Hanya karena sekali merasa pusing, dia melakukan kesalahan. Dia dipukuli dengan kejam oleh ayahnya, dan direndahkan oleh para pelayan. Dia berdiri menunggu di depan pintu semalaman. Tapi malah didorong oleh kakaknya. Dia pun terjatuh ke belakang. Hingga saat-saat terakhir, dia masih percaya kakaknya akan menariknya kembali. Tapi dia salah. Seorang gadis dengan kekuatan sihir yang dahsyat telah menjadi gila. Setiap hari dia hanya mengenakan gaun tidur dan berkeliaran di seluruh kastel. Bahkan melompat dari lantai atas. Semua orang membicarakannya. Kepala keluarga Inoaden karena itu menjadi sangat sibuk. Si licik Gabriele tidak senang, lalu memasang wajah tak berdosanya itu. Mendekati Hillis dan memulai aktingnya. Kak, ternyata kau di sini. Aku sakit tapi kakak tidak datang menjengukku. Nada suaranya seperti merajuk. Tetapi reaksi Hillis hari ini terasa ada yang aneh. Biasanya pada saat seperti ini, Hillis pasti sudah menangis dan memohon pengampunannya. Gabriele melirik untuk melihat reaksi kakaknya.
Tak disangka malah bertemu dengan tatapan yang sedingin es. Meskipun dalam hatinya ia sangat terkejut, tetapi dia memang tebal muka. Sebentar lagi tunangannya akan datang ke rumah. Jadi dia sengaja mengenakan sebuah kalung yang berkilauan. Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan tunangannya. Dia bahkan berpura-pura baik hati ingin kakaknya mencobanya. Namun dengan niat licik seperti itu, Hillis tahu persis apa yang sedang direncanakannya. Begitu dia menerimanya, Gabrielle akan langsung menangis dan menuduhnya pencuri. Hillis kembali memejamkan mata dan berbaring. Kau menghalangi sinar matahariku. Tanaman rambat yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari tanah. Hanya terdengar sebuah jeritan melengking. Gadis licik itu diikat erat tangan dan kakinya oleh tanaman rambat, lalu digantung terbalik di udara. Pria ini adalah tunangan Gabrielle. Namun, mendengar teriakan minta tolong dari tunangannya, dia malah mengabaikannya. Dan berjalan lurus ke arah Hillis, lalu berlutut dengan satu kaki. Sambil menyingkap rambutnya, dia mulai melontarkan kata-kata manis. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan pemilik mawar yang baru, Nona Hillis. Ikutlah dengan saya. Meskipun tunangannya sedang panik di atas, dia tetap bertingkah seolah kemenangan sudah pasti diraihnya. Hillis menatap pria itu tanpa mau mengatakan sepatah kata pun. Dia menepis tangannya lalu berdiri dan pergi. Christian masih ingin mengejarnya, tetapi terhalang oleh dinding mawar. Dia sangat bingung, bukankah Hillis jelas-jelas menyukainya? Mungkinkah setelah kekuatannya bangkit, kepribadiannya juga berubah? Sebenarnya Christian tidak sepenuhnya narsis, karena selama ini, Hillis memang selalu diam-diam menyukainya. Di kehidupan keduanya, Hillis tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Lalu Christian muncul pada saat itu, dan bahkan menunjukkan kemarahan demi dirinya. Pria ini adalah pewaris klan musim dingin, dan terikat perjodohan politik dengan Gabrielle. Meskipun hati Hillis goyah, dia tetap mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak merebut apa yang menjadi milik adiknya. Tetapi dia berkata ingin membawanya pergi. Orang yang ingin dilindunginya adalah Hillis. Pada saat itu, hatinya goyah. Baiklah, biarkan diriku menjadi serakah sekali ini saja dalam mimpi ini. Maka, dengan bodohnya dia meraih tangan pria itu. Kalau dipikir-pikir lagi, semua itu hanyalah karena dia punya tujuan lain. Karena setiap Christian datang menemuinya, itu selalu terjadi setelah kekuatannya bangkit. Bagaimanapun, jika memiliki anak darinya, kekuatan anak itu pasti akan sangat hebat. Terlalu banyak berpikir membuatnya lapar. Roy pun segera bergegas menyiapkan makanan. Namun Ricardo datang dengan wajah masam, menerobos masuk ke kamar untuk menanyai adiknya kenapa dia berani menyerang Gabrielle. Tetapi dia teringat bahwa adiknya baru saja melompat dari atas gedung. Jadi sisa hati nuraninya membuat nada bicaranya sedikit melunak. Hillis langsung menyangkal, aku tidak memukul siapapun. Aku hanya melihat seseorang yang mengganggu. Jadi aku menyuruhnya pergi. Ricardo tidak bisa menahannya lagi. Dia merasa adiknya sedang bicara omong kosong. Begitu banyak mata yang sudah melihat semuanya. Terlebih lagi Gabrielle menangis begitu menyedihkan. Hillis tertawa dingin. Dia akan menunjukkan pada kakaknya apa itu serangan yang sebenarnya. Begitu dia selesai bicara, tanaman rambat langsung melesat ke arah Ricardo. Brak, dinding di belakangnya langsung hancur. Ricardo begitu ketakutan sampai hampir terkencing. Wajahnya pun tergores, dan hatinya dipenuhi kengerian. Sementara Hillis memasang wajah dingin. Dengan santai bertanya, sudah lihat dengan jelas, aku kan sangat menyayangi kakakku. Tapi kakak sendirilah yang mendorongku jatuh dari tangga. Bahkan demi perempuan licik yang bukan sedarah, kakak sampai berlutut memohon agar aku mati. Dikhianati oleh keluarganya sendiri selama 7 kehidupan. Akhirnya di kehidupan ini Hillis tidak tahan lagi. Mendengar kakaknya yang pilih kasih menyalahkannya, dia langsung menggunakan kekuatan khususnya untuk memberinya pelajaran. Ricardo tertegun. Apa ini masih adik perempuannya yang lemah? Kalau saja tadi dia tidak menghindar tepat waktu, pasti nyawanya sudah melayang. Hillis sama sekali tidak goyah. Dia merasa kenyataan adalah satu-satunya kebenaran. Kalau hanya bicara, kakaknya pasti tidak akan mengerti. Sekarang dia sudah melihatnya sendiri. Kalau aku benar-benar menyerang Gabrielle, bagaimana mungkin tidak ada darah? Meskipun aku terluka, kakak juga tidak peduli, kan? Lihat, manusia baru akan merasa sakit jika itu terjadi pada diri mereka sendiri. Kakaknya terlihat sangat sedih, tapi apa hubungannya dengan dia? Hillis menoleh ke arah Mei. Dia ingin segera pindah kamar. Kabar ini tidak lama kemudian sampai ke telinga Gabrielle. Mendengar pelayan berkata kakaknya dipukuli karena membelanya, dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Ini sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Seharusnya kakaknya memarahi Hillis habis-habisan. Perasaan digantung terbalik di udara. Dia tidak mau merasakannya lagi. Hillis mau pindah ke lantai yang sama dengannya, pasti agar lebih mudah menindasnya. Benar-benar paranoia yang tidak tertolong. Saat itu, terdengar suara aneh dari luar pintu. Dia membuka pintu dengan gemetar, mengira Hillis berulah lagi. Ternyata itu adalah ayahnya. Untuk melindunginya, ayahnya bahkan secara khusus membuat dinding mawar yang menutupi jalan. Namun, bukannya berterima kasih,
Dia malah mengkhawatirkan gaun-gaun barunya yang ada di seberang dinding. Itu edisi terbatas. Hanya ada satu di dunia. Seumur hidupnya, Diego belum pernah kehabisan kata-kata seperti ini. Putranya terluka karena membelanya. Dia hanya ingin mengingatkannya untuk tahu batas. Tetapi Gabriele bukanlah tipe orang yang tahu berterima kasih. Luka sekecil itu, cukup diolesi obat saja. Saat itulah Diego benar-benar meledak. Dia sudah menegaskan bahwa orang luar dilarang keluar masuk belakangan ini. Tapi Gabriele tetap berani membawa Christian ke rumah, dan tidak tahu diri. Benar-benar tidak berguna, dia sama sekali tidak akan mengizinkan putrinya pergi ke pesta dansa. Melihat punggung ayahnya yang menjauh, Gabriele seketika tidak tahu harus berbuat apa. Ayah benar-benar marah padanya, air matanya terus mengalir deras. Sementara di sisi lain dinding mawar, Hillis sangat tenang. Setelah memastikan waktu pesta dansa yang diadakan oleh klan musim panas pada Mei, dia pun kembali ke kamar untuk tidur sejenak. Meskipun semua pintu disegel dan tidak bisa keluar, dia sama sekali tidak panik. Menghadapi majikan yang begitu tenang, Mei hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Terkurung di tempat tanpa sinar matahari ini selama 3 hari, dia justru merasa sangat senang. Nona memang sedikit menakutkan, tapi biasanya dia tidak mencari gara-gara tanpa alasan. Setiap hari ada yang mengantarkan makanan. Kalau senggang bisa berendam di bak mandi. Bahkan bisa diam-diam mencoba pakaian Gabriele. Omong-omong, keluarga Kalikia dari klan musim panas juga memiliki seseorang yang disayang seperti permata, sama seperti Nona Gabriele. Dan hari ini kebetulan adalah hari ulang tahunnya. Tuan muda sudah terluka, pasti tidak akan pergi. Jadi yang mungkin pergi hanya kepala keluarga. Tetapi tidak ada yang tahu kalau Hillis malah memakai baju tidur dan berlari keluar tanpa alas kaki. Lalu melompat dan menghilang dari atap rumah. Kalau pergi ke pesta ulang tahun, bagaimana mungkin bisa dengan tangan kosong? Dia memasuki sebuah penjara bawah tanah. Begitu masuk, dia melihat mayat bergelimpangan di lantai. Sepertinya dia terlambat satu langkah. Tiba-tiba, beberapa pria membawa pisau menyerbu keluar. Melihat lawannya hanya seorang wanita, mereka menunjukkan ekspresi meremehkan. Saat itu, sekelompok tanaman rambat melesat keluar. Hanya dalam 3 detik, semuanya kembali hening. Hillis seperti hantu, diam-diam berjalan lebih dalam ke penjara. Saat membuka pintu, yang terlihat adalah lantai yang penuh dengan batu rubi. Di atas ranjang kayu sederhana, terbaring seorang anak laki-laki yang penuh luka. Begitu melihat Hillis datang, anak itu seolah terbebas dari beban berat. Tolong, bunuh aku. Dengan memiliki anak ini, sama saja seperti memiliki seluruh dunia. Setetes darahnya menjadi sebongkah batu rubi. Setetes air matanya menjadi sebongkah berlian. Di mata orang lain, anak laki-laki itu tidak ubahnya seperti pohon uang. Karena itulah dia di penjara. Ingin hidup tidak bisa, ingin mati pun tidak bisa. Namanya Mago. Satu-satunya anak dari keluarga Kalikia klan musim panas yang mewarisi kekuatan khusus. Saat bertemu dengan Hillis, Mago tidak memohon untuk diselamatkan, melainkan memohon untuk dibebaskan. Bunuh saja aku mohon padamu. Hillis seolah melihat dirinya sendiri yang tak berdaya di masa lalu. Jadi dia menyetujui permohonan Mago. Bocah itu meneteskan air mata dengan puas. Akhirnya dia akan segera mati. Tetesan air mata yang jatuh ke tanah langsung berubah menjadi berlian. Hillis membungkuk untuk mengambilnya. Di telinganya, ucapan terima kasih anak itu terus bergema. Jangan berterima kasih dulu. Jika setelah selamat kamu masih ingin mati, aku akan membunuhmu. Setelah berkata begitu, dia langsung menelan berlian itu, lalu menghancurkan belenggu di tangan bocah itu. Namaku Hillis, ingat baik-baik nama ini. Tepat saat dia hendak membawa Mago pergi, seorang tamu tak diundang pun muncul. Begitu muncul, pemeran utama pria memancarkan aura yang sangat kuat. Dia datang untuk merebut anak itu. Mencium aroma mawar yang tersisa di udara, dia langsung tahu bahwa wanita di hadapannya adalah orang dari keluarga Inoaden. Jika tujuan kita sama, kuharap kau bisa menyerahkan anak itu padaku. Hillis menatapnya dengan dingin. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Aku adalah Action Verget, kepala keluarga Verget. Nama ini seharusnya sudah cukup meyakinkan, bukan? Hillis tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemandangan ini sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu dia menerima tawarannya. Tetapi kali ini dia hanya ingin melangkah maju sendirian. Dia membuka telapak tangannya, menggunakan kemampuannya. Maaf, ya, sampai jumpa lain waktu. Dalam sekejap mata, dia menghilang di udara sambil menggendong Mago. Pada saat yang sama, pesta dansa sudah berjalan separuhnya. Ayah Hillis sangat marah. Calon menantunya itu bahkan mengeluh bahwa akhir-akhir ini dia tidak bisa masuk ke rumah mertuanya. Dia hanya bisa menyalahkan Gabriele yang terlalu seenaknya, bahkan dengan tidak tahu malu memutarbalikkan fakta. Mengubah kemampuan yang dibangkitkan Hillis seolah-olah dibangkitkan oleh putranya. Untungnya Christian bukan orang bodoh. Apapun kebenarannya, dia tetap ingin berganti istri. Ayah tua itu merasa sangat terhina. Bagaimana bisa pertunangan keluarga diubah begitu saja? Dia baru saja akan menyerang diam-diam dengan sulur tanaman saat Christian mengucapkan satu kalimat yang membuatnya terhenti.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa sebenarnya yang menggunakan kemampuan itu. Kalau begitu, kenapa Anda masih mengarang cerita sebagai seorang ayah? Melihat calon mertuanya masih bersikeras, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa menunggu sampai hari di mana keluarga Inoaden mengganti pewarisnya. Saat itu tiba, dia pasti akan menjadi orang pertama yang datang untuk memberi selamat. Sayangnya, obsesi ayah tua itu terlalu dalam. Di kepalanya hanya ada pikiran tentang cara memindahkan kemampuan putrinya kepada putranya. Tetapi tak lama lagi dia akan dipermalukan. Tepat saat semua orang sedang asyik mengobrol, kelopak mawar yang tak terhitung jumlahnya datang terbawa oleh badai angin yang kencang. Seluruh pesta langsung menjadi kacau. Seorang wanita berpakaian serba merah muda, sambil menggendong seorang anak laki-laki, perlahan-lahan turun. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Hanya Christian yang mengenalinya, sementara wanita berpakaian hijau tampak sangat kebingungan. Sampai dia melihat batu rubi yang jatuh tepat di bawah kakinya, barulah dia mengenali anak laki-laki dalam gendongan Hillis. Gadis itu adalah Violeta Kalikia, satu-satunya pewaris keluarga Kalikia saat ini. Hillis memanggil namanya, ini adalah hadiah ulang tahun dariku untukmu. Kali ini, kau harus melindunginya dengan baik. Setelah menyerahkan anak itu kepada Violeta, dia langsung berubah menjadi badai mawar dan menghilang dari pesta. Orang-orang di sana masih terpana dan tidak mengerti apa yang terjadi. Segera setelah itu, seorang pria dengan aura membunuh yang pekat muncul. Sayangnya, dia datang terlambat satu langkah. Wanita yang ingin ditemuinya sudah pergi. Tetapi dia melihat kepala keluarga Inoaden berdiri di tengah kerumunan. Maaf. Ya, sepertinya saat aku tidak ada, seluruh dunia sudah tahu bahwa pewaris keluarga Inoaden bukanlah Ricardo. Entah seberapa besar trauma psikologis yang dialami ayah tua itu sekarang. Seorang putri yang hanya memikirkan keluarganya tetapi tidak ada yang menyayanginya. Hingga akhirnya semua menjadi tidak menyenangkan. Diego sangat murka karena putrinya membuat kekacauan di pesta. Rencananya untuk menjadikan putranya sebagai pewaris dianggap hancur berantakan, namun putrinya itu masih punya suasana hati untuk duduk dan makan. Dia memukul meja makan dengan keras, menuntutnya memberikan penjelasan yang masuk akal. Hillis menatap anggur yang tumpah dan kehabisan kata-kata. Bahkan anjing pun tidak mengganggu tuannya saat makan. Menyebalkan sekali. Aku hanya pergi memberikan hadiah ulang tahun. Apa ada masalah? Wajah Diego menjadi gelap. Sulur-sulur tanaman yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan ganas. Dia harus memberi pelajaran pada putrinya yang sombong ini. Tetapi Hillis sama sekali tidak panik. Sulur tanaman di bawah kakinya langsung membalas serangan. Memangnya siapa yang tidak punya kemampuan khusus? Saat kedua sulur merah muda itu saling melilit, sang ayah jelas mulai kehabisan tenaga. Kekuatan pria itu sepertinya terus-menerus terkuras. Bunga mawarnya juga perlahan layu. Hillis sedikit menyeringai. Untungnya, dia sudah menelan berlian itu sebelumnya. Air mata Kalikia. Semua orang tahu kalau membawanya bisa sedikit meningkatkan kekuatan super. Tetapi tidak ada yang tahu cara penggunaan sebenarnya adalah dengan menelannya langsung. Tidak hanya membuat kekuatan super meningkat pesat, tetapi juga bisa menyerap kekuatan orang lain. Rahasia ini, selain keluarga Kalikia, tidak ada yang tahu. Diego jatuh tersungkur ke tanah, tak berdaya seperti anak kecil. Dia tidak berani percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama kemampuannya cukup kuat, tanpa perlu penunjukannya, tanda keluarga akan muncul dengan sendirinya di tubuh Hillis. Dia berdiri di sana menatap ayahnya dengan postur seorang pemenang. Sepertinya ada kalanya Anda bisa membantuku juga, ya, meskipun rumah ini penuh dengan sampah. Tetapi posisi kepala keluarga masih ada sedikit nilainya. Mulai hari ini, dialah pemimpin rumah ini. Aku akan melakukan pekerjaan ini dengan sangat baik sampai mati. Sang ayah yang marah dan ketakutan, kini tidak lagi memiliki hak untuk membantah. Tapi Ricardo masih belum melihat situasinya dengan jelas, dan dengan polosnya menuntut adiknya untuk meminta maaf kepada ayah mereka. Kalau tidak, apa kakak tidak akan membiarkanku begitu saja? Jadi, bagaimana caranya kakak tidak akan membiarkanku? Ricardo membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus membantah apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepala dengan malu. Mulai sekarang, rumah ini aku yang urus. Siapapun yang tidak terima, hanya sana. Hillis tentu tahu kalau kakaknya tidak punya nyali untuk itu. Melihat situasi di depan mata, si licik Gabriele benar-benar panik. Bagaimana lagi dia bisa bertahan di rumah ini nanti? Sebenarnya, akhir saat ini masih sangat ringan. Sejak kehidupan ke-7, Hillis pernah membantai seluruh keluarga ini, dan tidak pernah menyesalinya. Setelah melalui begitu banyak kali, kenapa dia masih merasa sakit hati karena orang-orang itu? Aku harus sadar, apa yang tidak bisa kulakukan di kehidupan sebelumnya, kali ini akan kuselesaikan semuanya. Tapi sebelum itu, aku harus membeli beberapa set pakaian dulu. Roy sangat setuju saat mendengarnya. Dia segera pergi bersiap. Tak disangka ada seseorang yang datang mengganggu. Gabriele datang lagi tanpa malu untuk mencari muka di depan Hillis. Dia memuji-muji kakaknya, lalu ingin memakaikan mantel untuknya. Katanya kalau kakak masuk angin, aku bisa mati sedih.
Roy yang melihatnya sampai ternganga, tidak mengerti apa yang sedang disaksikannya. Tapi itu belum semuanya. Gabrielle bahkan mengedipkan matanya dengan manis. Merengek meminta minum teh sambil berbincang dengan kakaknya. Tak disangka Hillis menjawab dengan sangat tegas. Boleh saja, dia bahkan meminta jenis teh yang sama dengan kakaknya. Roy tidak mau ambil pusing, hanya bertanya jadwal Nona untuk pergi keluar. Tidak perlu, Hillis berdiri, mengatakan dia akan pergi sekarang juga. Roy dan Gabrielle terhempas oleh badai mawar sampai tidak bisa membuka mata. Saat mereka membuka mata, Hillis sudah lama menghilang. Keduanya membeku di tempat. Nona keluar lagi dengan gaun tidur. Gadis bergaun tidur yang muncul dengan efek hujan mawar dengan cepat menjadi topik hangat di Kekaisaran. Hal itu juga membuat Action menjadi sangat tertarik. Akhir-akhir ini dia selalu memimpikannya seorang gadis. Seorang gadis yang membunuh orang sambil tertawa gila. Hingga saat bertemu Hillis, barulah dia tahu siapa orang di dalam mimpinya. Dan segera ingin pergi ke rumah Hillis bersama temannya. Tapi Violeta memperingatkannya, sebaiknya jauhi gadis itu. Jika kamu terlibat dengannya, kamu pasti akan menyesal. Karena aku telah melihat beberapa hal pada dirinya. Action sama sekali tidak takut, malah semakin tertarik. Tak lama kemudian, dia pun mendapatkan alasan untuk datang ke rumah Hillis. Tuan muda yang pingsan selama setengah bulan akhirnya sadar. Setelah disiksa begitu lama oleh orang-orang jahat, sekarang dia tidak percaya siapapun lagi. Keluarga Kalikia, semuanya memiliki sepasang mata yang dapat membedakan kebenaran dan kebohongan, tetapi tidak dapat melihat. Orang lain juga memiliki mata kebenaran. Karena itu, sekarang dia sangat takut. Dia tidak bisa memastikan apakah kata-kata Violeta itu benar atau bohong. Hanya menangis sambil meminta bertemu Hillis. Kakak itu adalah orang yang pernah ditemuinya, yang paling murni dan tulus. Violeta mulai tidak sabar. Surat permintaan kunjungan yang dikirim sebelumnya sampai sekarang belum juga mendapat balasan. Sepupunya melihat kesulitannya, mengabaikan larangannya dan tetap ingin membawa Mago untuk mencari kakak perempuan yang ingin ditemuinya. Tentu saja Violeta tidak setuju. Daripada memercayai antek-antek para tetua, lebih baik memercayai orang luar. Saat itu Action juga sedang berada di sini, melihat wajah muram kedua kakak beradik itu, lalu menatap anak laki-laki yang gemetaran di tempat tidur. Tanpa bertanya pun dia tahu apa yang telah terjadi. Mendengar Violeta ingin membawa keponakannya menemui Hillis, Action merasa itu ide yang sangat bagus, lalu menoleh ke arah Mago. Dia berbicara layaknya pria dengan pria. Aku bersumpah atas nama Verget, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Dia bukan anggota keluarga Kalikia, jadi Mago langsung tahu bahwa perkataan pria ini tulus dari hatinya. Karena itu, dia memilih untuk percaya tanpa ragu-ragu. Sungguh sulit dipercaya. Ayo pergi, kita berangkat sekarang. Sementara itu, Hillis mengalami kejadian yang cukup memalukan, karena titik lokasinya meleset. Sehingga dia berteleportasi langsung ke ruang ganti di sebuah butik pakaian. Para nona bangsawan di butik itu terkejut, dan kemunculannya yang tiba-tiba juga membuat butik itu berantakan. Tapi aku tidak kekurangan uang, semua model gaun di butik ini. Tolong jahitkan ulang untukku sesuai dengan ukuranku, masing-masing model satu potong. Semua kerugian akan kutanggung. Datang saja ke bagian keuangan keluarga Inoaden untuk mengambil uangnya. Membuat pemilik butik sangat gembira. Hillis tidak banyak bicara. Dalam sekejap mata dia sudah tiba di istana kerajaan. Tempat ini dibangun oleh raja generasi pertama yang memiliki darah setengah dewa. Tempat 4 keluarga besar dan para bangsawan mengadakan pertemuan. Di istana kerajaan ini ada 99 pintu. Setiap pintu terhubung dengan dimensi yang berbeda. Contohnya pintu ke-44 adalah penjara bawah tanah yang pernah didatangi Hillis. Kali ini dia datang untuk tempat yang paling istimewa di sini, pintu ke-99, yang terhubung dengan hutan 4 musim. Untuk membukanya, dibutuhkan kehadiran 2 kepala keluarga dari salah satu dari 4 keluarga besar. Hillis mengeluarkan sebuah batu rubi dari sakunya. Alasan dia menyelamatkan Mago adalah untuk membuka pintu ini. Tetapi, hanya dengan batu rubi saja masih tidak berguna. Menurut rencana, seharusnya dia mengundang keluarga Kalikia untuk datang bersama. Tapi dia tetap tidak tahan untuk mencobanya lebih dulu. Tepat pada saat itu, Christian tiba-tiba muncul. Hari ini adalah hari pertemuan keluarganya di sini. Begitu melihat Hillis berlarian mengenakan piyama, Christian langsung melepas mantelnya dan menyampirkannya ke bahu Hillis. Jika kamu masuk angin, aku akan sedih sekali. Christian dan Gabrielle memang serasi. Perkataan dan perbuatan mereka sama persis. Bertemu dengan orang-orang yang suka bersandiwara setiap hari, benar-benar merusak suasana hati. Hillis menepis mantel itu. Maaf, aku tidak akan pergi denganmu. Mulut pria memang semuanya penipu. Aku menyukaimu. Ikutlah pulang denganku. Di hatiku selamanya hanya ada dirimu seorang. Tetapi sesuatu yang semakin mudah didapat, maka akan semakin tidak dihargai. Christian memanfaatkan kelemahan Hillis yang haus akan kasih sayang untuk membawanya ke sisinya. Dia memberinya kehangatan dan perhatian yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Hillis dibutakan oleh ilusi itu.
Dia bahkan mengira dirinya adalah wanita paling bahagia di dunia. Tidak peduli jika orang lain menyebutnya bodoh. Asalkan ada cinta itu sudah cukup. Dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Christian. Tetapi pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah sikap dingin dan kebohongan. Christian memanjakannya seolah-olah dia adalah barang berharga. Itu semua hanya untuk meminjam rahimnya untuk melahirkan anak blasteran yang kuat. Dan itu juga berarti begitu anak itu lahir, dia tidak akan penting lagi, bahkan bisa saja dibunuh. Diam-diam mendengar kebenaran itu, dia gemetar ketakutan. Namun Christian tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan dengan lembut bertanya padanya. Kamu sudah mendengarnya, kan? Benar, dia sengaja membiarkan pintu terbuka agar Hillis mendengarnya. Kalaupun terdengar, memangnya kenapa? Bukankah Hillis akan tetap mencintainya secara membabi buta seperti orang bodoh? Terkadang semakin rendah diri dalam mencintai, akan semakin dalam terluka. Aku membencimu. Hillis tidak ingin berurusan lagi dengan pria ini. Christian tidak mengerti. Belum lama ini, jelas-jelas wanita itu masih menatapnya dengan tatapan penuh damba. Mungkin aku sudah sadar dari mimpiku. Sambil berkata, Hillis mengaktifkan kekuatan uniknya, berubah menjadi kelopak mawar lalu menghilang tepat di depan matanya. Ada hal-hal yang semakin tidak bisa didapatkan, semakin ingin dimiliki. Ditolak 2 kali oleh wanita yang sama, Christian sama sekali tidak marah. Tetapi juga mulai benar-benar menyukai wanita ini. Begitu Hillis tiba di rumah, dia sudah melihat sekelompok tamu menunggunya. Ada Violeta, Action, dan juga tunangan sekaligus sepupunya, Terzo. Begitu melihat Hillis, Mago menjadi sangat bersemangat, merentangkan tangannya dan langsung memeluknya, menempel erat dan tak mau melepaskannya. Violeta merasa sangat canggung. Jika bisa, dia sebenarnya ingin menyapa kepala keluarga Inoaden terlebih dahulu. Tidak perlu, mulai sekarang akulah perwakilan keluarga ini. Hillis dengan tenang memberitahukan hal itu kepada semua orang. Meskipun semua orang terkejut, tidak ada yang berkomentar. Dia hanya heran mengapa Action datang bersama keluarga Kalikia. Action menyeringai dan berkata dia datang untuk menyapa, karena terakhir kali di penjara bawah tanah. Hillis mengatakan begitu. Adapun tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk meminta bantuan Hillis, agar membantu Mago merasa lebih aman. Anak ini sama sekali tidak mempercayai keluarganya sendiri. Ibu Mago adalah kakak perempuan Violeta. Karena tidak menerima perjodohan yang diatur oleh keluarga, akhirnya dia diusir dari rumah dan menghilang tanpa kabar, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia telah melahirkan seorang anak. Violeta mengeluarkan sebuah kalung dengan foto kakaknya, untuk mencoba membangkitkan ingatan Mago. Namun, Mago sama sekali tidak memiliki kenangan tentang ibunya, bahkan namanya pun tidak ingat. Violeta merasa hatinya pilu mendengarnya. Sebenarnya apa yang telah dialami anak ini? Dia menggenggam erat tangan kecil Mago. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menindasmu. Aku akan melindungimu dengan segenap hidupku. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku hanya berharap kamu mau mencoba mempercayaiku sekali saja. Tapi Mago tidak tahu harus memilih bagaimana. Dia tidak bisa membedakan apakah perkataan wanita ini tulus atau bohong. Jadi dia berpaling dan berbisik pada Hillis. Di antara mereka berdua ada sebuah janji. Hillis tidak pernah melupakannya, membiarkan Mago kembali ke Kalikia untuk memulai hidup baru. Jika saat itu tiba dia masih ingin mati, Hillis pasti akan menepati janjinya untuk membunuhnya. Mago tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hillis. Dia hanya selalu melihat hal-hal yang sangat aneh. Tapi kakak adalah satu-satunya yang mengertiku, kan? Hillis juga tidak yakin. Jika kamu berpikir begitu, maka mungkin memang begitu. Mago seolah melihat cahaya dalam hidupnya. Air matanya sekali lagi jatuh karena Hillis. Dia setuju untuk kembali ke Kalikia. Jadi anak ini namanya Mago. Action memungut berlian di bawah kakinya. Melihat dari tindakan Hillis di penjara bawah tanah tempo hari, sepertinya dia sudah tahu lokasi persis anak itu, bahkan tahu namanya. Nona Hillis, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Ini adalah 2 tetes air mata kebahagiaan. 1 tetes saja bisa. Rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga Kalikia, bahkan pemilik air mata itu, Mago. Orang luar tidak tahu keberadaannya, tapi Hillis justru bisa menemukannya dengan tepat dan menyelamatkannya. Hal itu membuat semua orang curiga, takut dia menyembunyikan permata itu untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapan mata kebenaran, tetapi bagi Hillis hal itu tidak berpengaruh. Karena di rumahnya memang tidak ada permata yang disembunyikan, meskipun Violeta masih curiga. Tetapi bagaimanapun juga Hillis adalah orang yang telah menyelamatkan keponakannya. Hillis tidak menyangka kesempatan akan datang secepat ini. Dia ingin mengundang kepala keluarga Kalikia untuk masuk ke hutan 4 musim di istana kerajaan. Tapi sayangnya, kesehatan kepala keluarga Kalikia sedang tidak baik akhir-akhir ini. Kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Meskipun di luar terlihat tenang, di dalam hatinya dia sedikit cemas. Bagaimana jika ditolak? Apapun caranya, dia harus masuk ke hutan 4 musim. Kenapa harus pergi bersama kepala keluarga Kalikia? Action tidak mengerti. Jika hanya untuk masuk ke dalam, bukankah aku pilihan yang terbaik?
Tiga orang yang sebenarnya tidak punya banyak hubungan, saat berdiri bersama kini malah terlihat seperti keluarga dengan tiga orang. Hillis juga hanya pernah, pada usia 12 tahun, bertemu Action sekali di sebuah pesta dansa. Saat itu dia baru berusia 15 tahun tetapi sudah menjadi kepala keluarga Verget. Aura dingin dari pemuda itu membuat Hillis begitu ketakutan hingga tidak berani menatapnya langsung. Pertemuan pertama mereka tidak banyak interaksi, tetapi Hillis juga tidak punya alasan untuk menolaknya. Sejak dia menjadi kepala keluarga, ayahnya yang sudah tua terbaring di tempat tidur, dan kakaknya setiap hari mengurung diri di ruang kerja. Sementara Gabrielle seperti biasa, terus-menerus mencari muka. Semuanya sudah diputuskan, segera beritahu keempat keluarga besar. Sudah waktunya mengumumkan pergantian kepala keluarga Inoaden. Dalam sekejap mata, hari pertemuan mereka pun tiba. Hillis menatap orang yang berdiri di tangga yang tinggi. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Perasaan ini sangat mirip dengan yang pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Hanya saja posisi mereka berdua sekarang terbalik. Action juga merasakan hal yang sama. Aroma mawar yang menguar dari tubuh Hillis selalu membuatnya merasa terancam. Namun hal itu tidak menghentikan mereka berdua untuk bergandengan tangan memasuki hutan 4 musim. Untuk bisa masuk ke tempat ini, kedua kepala keluarga harus melakukan kontak fisik. Tokoh utama kita ini juga belum pernah masuk ke sini sebelumnya. Tetapi anggap saja begitu. Begitu tangan mereka bersentuhan, keduanya merasakan sengatan listrik menjalari seluruh tubuh mereka. Action meraih tangan Hillis. Ayo kita pergi. Dia juga sangat penasaran mengapa mereka berdua harus pergi bersama. Sampai saat keluar nanti pun kita harus tetap seperti ini. Sepertinya hubungan mereka berdua benar-benar tidak biasa. Pemandangan mesra mereka membuat Christian geram hingga menggeretakkan giginya. Tapi hal itu sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan Hillis. Sekarang dia hanya ingin segera menemukan cara agar dirinya bisa mati. Di kehidupannya yang ketujuh, seorang teman pernah memberitahunya tentang keberadaan hutan 4 musim. Di dalamnya ada sebuah buku sejarah yang mencatat tentang 4 keluarga besar. Bahkan ada juga kitab terlarang yang tersembunyi. Siapa tahu di sana dia bisa memecahkan rahasia reinkarnasinya. Tapi saat itu dia bukanlah kepala keluarga. Sampai mati pun dia tidak punya kesempatan untuk memasuki hutan 4 musim. Sedangkan kali ini dia akhirnya bisa masuk. Tapi kenapa tempat ini begitu indah? Padahal jelas-jelas dia datang ke sini untuk mencari cara agar bisa mati. Gerakan melonggarkan dasi ini benar-benar menusuk langsung ke hati orang yang melihatnya. Terlihat galak dan sulit didekati. Tapi sebenarnya dia adalah tipe orang yang dingin di luar hangat di dalam. Dan juga sangat pandai menggoda perempuan. Mendengar Hillis ingin masuk ke hutan 4 musim, mana mungkin dia tidak ikut? Action tanpa syarat membantu Hillis memperkenalkan segala sesuatu di dalam hutan. Di sini ada 5 pintu. Pintu mana yang boleh dimasuki dan mana yang tidak. Di mana letak ruang istirahat. Semua dia jelaskan dengan sangat rinci. Hillis pun bisa merasakan kehangatannya yang berbanding terbalik dengan penampilannya. Dia benar-benar orang baik. Perkataan itu menyentuh langsung ke lubuk hati Action. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Tapi itu tidak penting. Hillis hanya ingin segera menemukan cara untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi setelah membolak-balik buku harian para kepala keluarga terdahulu, isinya hanya keluhan tentang teman, pamer kekasih, dan juga perbandingan kesombongan di antara kaum bangsawan. Sama sekali tidak ditemukan informasi yang berguna. Saat berjalan keluar, dia melihat ruang arsip keluarga musim panas, dan teringat akan pesan Action sebelumnya. Jika tanpa persetujuan dari kepala keluarga lain, maka ruangan-ruangan ini terlarang bagi orang luar untuk memasukinya. Siapa tahu di dalamnya ada sesuatu yang sedang dia cari. Begitu dia mendekatkan tangannya, benar saja ada penghalang petir yang menghadangnya. Tapi semakin misterius, semakin membuat orang ingin mencoba. Hillis mengulurkan tangannya, mengaktifkan kemampuan khususnya untuk melawan. Seketika kilatan listrik menyambar, terdengar suara ledakan berderak. Tiba-tiba Action menariknya dari belakang. Dia memperingatkan dengan nada serius. Dulu dia juga pernah tidak mendengarkan larangan orang yang bersamanya, dan berakhir terluka parah tanpa hasil. Dan orang yang bersamanya itu, setiap kali melihatnya selalu ketakutan setengah mati. Hillis bertanya dengan penasaran siapa orang itu. Ketika mendengar namanya, dia pun tertawa. Orang itu adalah ayahnya, dan senyuman itu langsung menembus ke dalam hati Action. Seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Tepat saat mereka berdua bersiap untuk pergi, Hillis kemudian memperhatikan tulisan di lempengan batu di sebelahnya. Siapapun yang memasuki kuil raja, buktikanlah bahwa dirimu adalah yang terpilih. Dia benar-benar tipe orang yang harus mencoba semuanya sendiri. Mendengar Hillis bergumam pelan, Action langsung mendapat firasat buruk. Benar saja, begitu dia berbalik, Hillis sudah memotong sehelai rambutnya. Melihat rambutnya tidak berefek apa-apa, dia pun mengulurkan tangannya ke arah tanaman rambat. Saat Action hendak menghentikannya, dia sudah menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke lempengan batu. Action menggenggam erat tangannya. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Aku hanya penasaran saja, jawab Hillis dengan santai. Sama sekali tidak panik.
Apa kau harus mencoba semuanya sendiri? Action tiba-tiba merasa iba. Mendengar Hillis menyuruhnya melepaskan tangan karena takut terkena darah. Dan berkata lukanya akan sembuh sendiri. Dia hanya bisa menghela napas. Dia benar-benar membuat orang lain khawatir. Dia menarik dasi hitam dari lehernya. Maaf jika tidak sopan. Lalu dengan terampil membalut lukanya. Aku memang orang yang bersemangat seperti ini. Kau tidak perlu memikirkannya. Tapi bagaimana mungkin tidak memikirkannya? Mungkin mulai dari sini, ikatan di antara mereka berdua akan semakin dalam. Lalu Action mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Apa kita pernah bertemu di sini sebelumnya? Di saat senja seperti ini juga. Di sini hanya ada kita berdua. Dia menunduk. Seolah dia sendiri merasa perkataannya sangat tidak masuk akal. Tangan Hillis tanpa sadar terkepal. Apa dia salah dengar? Atau Action juga mengingat kenangan kehidupan masa lalunya? Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Mungkin Anda salah orang. Setelah mengucapkan terima kasih, dia bergegas menghilang dari pandangannya. Action tampak sedih. Mungkinkah itu benar-benar hanya ilusi? Pemikiran patriarki benar-benar telah menghancurkan banyak keluarga. Anak perempuan membangkitkan kemampuan warisan klan. Tetapi ayahnya malah marah besar karena itu. Hanya agar putranya bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Setiap hari dia memaksa putrinya meminum obat yang tidak jelas asalnya. Bertekad memindahkan kemampuan itu kepada putranya. Tokoh utama, Hillis, demi mendapatkan sedikit belas kasihan dari ayahnya. Meskipun melihat obat berwarna merah cerah itu sangat aneh. Tetapi ayahnya berkata bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memindahkan kemampuan itu. Kepada kakaknya, meskipun itu racun, dia tetap menerimanya. Awalnya dia memang merasakan kekuatannya perlahan melemah, dan diam-diam merasa senang. Tapi tubuhnya juga semakin memburuk. Sedikit saja bergerak, hidungnya akan berdarah. Mungkin tidak lama lagi dia akan mati. Namun ayahnya hanya peduli pada kekuatannya yang belum hilang sepenuhnya. Lalu mengambil segenggam penuh obat. Lalu memasukkannya paksa ke dalam mulutnya. Ini adalah benda yang susah payah kudapatkan. Satu butir pun tidak boleh disia-siakan. Saat itulah Hillis baru tahu bahwa itu bukanlah obat, melainkan darah keluarga Kalikia. Tubuhnya tidak tahan dengan efek obat yang terlalu kuat. Akhirnya dia meninggal di suatu pagi yang dingin. Itulah tragedi di kehidupan ketiga Hillis. Dia pikir hanya dirinya yang mengingat kenangan kehidupan masa lalunya. Tak disangka, perkataan Action tadi, apa kita pernah bertemu di sini sebelumnya, membuatnya benar-benar bingung. Sebaiknya aku tidak bertemu dengannya lagi. Pada saat yang sama, undangan upacara suksesi kepala keluarga Hillis telah sampai di tangan ayah Christian. Dia marah besar dan memaki putranya tidak berguna. Kenapa dulu memilih si Gabriele yang tidak jelas asal-usulnya itu? Sebotol tinta pun dilemparkan langsung ke arah Christian. Mendengar ayahnya memarahinya, dia kehabisan kata-kata tapi tidak merasa marah. Orang yang memilihkan istri untukku dari awal sampai akhir, bukankah itu ayah sendiri? Aku hanya menurut dan melakukannya. Menjadi anak yang berbakti saja. Ayah tua itu semakin marah. Jika kau menuruti perkataanku dan menikah lebih awal, sekarang kau pasti sudah punya banyak anak. Christian tetap tersenyum ramah. Dengan wajah yang lembut. Aku tidak mau sembarangan menikahi seorang wanita. Nanti kalau melahirkan produk gagal sepertimu, habislah sudah. Sang ayah sangat marah. Mengatakan dia tidak punya anak sepertinya. Kalau begitu, mulai sekarang aku panggil Anda kakak tertua ya. Pria itu sangat marah. Lalu menyambar sebotol anggur. Seketika terdengar suara pecahan di dalam ruangan. Para pelayan di rumah sepertinya sudah lama terbiasa. Kepala keluarga klan musim dingin sakit-sakitan sepanjang tahun. Bahkan tidak bisa memiliki anak kandung. Terpaksa menjadikan adiknya sebagai pewaris. Christian selama ini tidak pernah menganggapnya. Tapi sekarang Christian sudah tidak membutuhkannya lagi. Meskipun kakinya terkilir, dia tetap digendong keluar dan diminta untuk enyah dari pandangan. Hillis tiba-tiba menjadi kepala keluarga Inoaden. Membuat Christian tidak siap, mengingat siang harinya mereka berdua masih bersama memasuki hutan 4 musim. Dia tiba-tiba merasakan ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimanapun, dia sekarang sudah menjadi kepala keluarga, sedangkan dirinya sendiri masih bukan siapa-siapa. Dia harus naik ke posisi yang setara dengan Hillis. Dalam hatinya sepertinya sudah ada rencana. Sementara itu, setelah surat undangan Hillis dikirim, dia tiba-tiba kedatangan banyak kerabat. Awalnya dia berniat menyuruh kepala pelayan untuk mengusir mereka semua. Karena sekumpulan anjing yang mencium bau mangsa tidak perlu ditemui. Namun, orang-orang itu tetap menyerbu masuk. Hillis, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Begitu masuk, mereka bertingkah seolah itu rumah mereka sendiri, dan bergantian menyanjung Hillis setinggi langit. Sebenarnya kami sudah tahu sejak lama kalau kaulah yang akan mekar. Aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Tadi kepala pelayan berniat mengusir mereka. Dia benar-benar harus diberi pelajaran. Padahal dulu mereka hanya menjilat Ricardo. Pada saat itu, seorang pelayan masuk dan melaporkan bahwa kepala keluarga Verano telah tiba. Keluarga ini adalah yang teratas di antara keluarga bawahan Inoaden. Mereka masih belum tahu bahwa Hillis telah menjadi kepala keluarga.
Jadi mungkin mereka datang untuk menemui ayahnya, Diego. Hillis segera menyuruh pelayan untuk membawa pria itu ke sini. Tindakan itu malah membuat para kerabat tidak senang. Apa dia menganggap kami tidak ada? Hillis tersenyum dingin. Kalian menerobos masuk ke sini tanpa izinku. Dan masih berani mengatakan aku tidak sopan? Wajahnya menjadi dingin. Tatapan matanya sedingin es. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Tepat pada saat itu, muncullah seorang ibu yang paling santai di dunia. Dia memutuskan untuk kabur ke ruang kerja putranya untuk mengobrol. Tapi kali ini dia datang dengan sebuah misi. Para tetua semua berharap putranya menikahi Hillis. Kalau tidak mau menikah juga tidak apa-apa, tapi mereka harus menjalin hubungan. Dia telah melahirkan putra yang begitu tampan. Sayang sekali jika tidak menjalin hubungan asmara. Menghadapi ibu yang seperti itu, Action hanya bisa pasrah. Tapi berbicara tentang pernikahan, Hillis memang sangat istimewa. Dia meletakkan pekerjaannya, sudah waktunya mencari istri. Sementara itu, Hillis saat ini sedang dibuat pusing oleh para kerabatnya. Disuruh pergi tidak mengerti bahasa manusia. Terus-menerus minta maaf tapi pantatnya tidak bergeser sedikit pun. Tepat pada saat itu, kepala keluarga Verano, Norton, masuk. Melihat ada tamu, dia buru-buru meminta maaf dan hendak mundur. Tapi Hillis memanggilnya. Tulis surat penunjukan yang ditandatangani. Mulai sekarang, aku menunjukmu sebagai perwakilan sementara untukku. Lambang kepala keluarga di tubuh Hillis telah membuktikan identitasnya. Itu adalah hal yang tidak disangka siapapun. Norton langsung berlutut dengan satu kaki. Salam, Raja Musim Semi yang baru. Menerima surat penunjukan ini berarti memegang kekuasaan tertinggi kedua setelah kepala keluarga. Dia merasa senang sekaligus takut. Tapi para kerabat di sampingnya sama sekali tidak senang. Bagaimana bisa posisi yang menguntungkan itu jatuh ke tangan orang luar? Mereka membuat keributan hingga tidak ada yang bisa tenang. Hillis langsung mengaktifkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, entah kemana mereka semua terlempar. Dia juga menyuruh orang mengirimkan peringatan. Jika masih berani meremehkanku, akibatnya akan lebih tragis. Dia merasa Norton adalah orang yang paling cocok untuk menjadi perwakilan. Jadi dia tidak menerima penolakan apapun. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini. Hanya Norton yang selalu bersikap sopan padanya dari awal hingga akhir. Dia tidak memperlakukan siapapun secara bias karena perasaan pribadi. Hillis berjuang keras merebut posisi kepala keluarga. Hanya agar lebih mudah menemukan cara untuk mati. Norton mungkin tidak akan menyangka Hillis memilih seorang perwakilan, hanya karena dia merasa itu merepotkan. Ayahnya, Diego, dengan cepat datang sambil marah-marah dan memakinya. Berani-beraninya tidak meminta pendapatnya, dan seenaknya menerima tamu dari luar keluarga. Dia kan belum mati. Meskipun semua orang mencoba menghentikannya, dia tetap terus memaki Hillis. Tapi di detik berikutnya, dia tertegun. Kenapa Action ada di sini? Dia datang untuk membuat janji bertemu Hillis lain waktu. Alasan ini jelas sekali terlalu kikuk. Untuk hal sepele seperti ini seharusnya cukup mengirim surat saja. Untuk apa repot-repot datang langsung? Tapi dia takut Hillis tidak akan membalas suratnya. Makanya dia tidak sabar dan langsung datang. Roy menguping cukup lama. Dan benar saja, memang ada sesuatu di antara mereka berdua. Saat Action pertama kali tiba di kediaman, dia sudah terlihat gelisah. Bahkan sengaja memakai dasi. Sekarang, dia tidak hanya mengajak Hillis bertemu lagi 2 hari kemudian, tetapi juga menanyakan tentang luka di tangannya. Saat mendengar bahwa dia belum memanggil dokter untuk memeriksanya, raut wajah Action langsung berubah. Mungkin kau akan menganggapku aneh, tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkanmu. Dari luar, Hillis tetap terlihat sangat tenang, tetapi di dalam hatinya, jantungnya sudah berdebar tak karuan. Suasana seketika menjadi sangat canggung dan romantis. Tapi Diego sama sekali tidak bisa membaca situasi. Dia langsung menerobos masuk. Suasana pun langsung membeku. Apa yang Anda lakukan di sini? Action pasti ingin sekali meninjunya. Salam, Tuan mantan kepala keluarga. Diego sangat marah karena dipanggil mantan kepala keluarga. Tetapi dia harus menahannya. Bagaimanapun, sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Ku dengar Anda sedang sakit. Sekarang sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Tapi Anda tiba-tiba menerobos masuk dan mengganggu kami. Sudah tampan. Tahu pula cara melindungi orang yang disukainya. Mulutnya yang menyindir calon ayah mertuanya benar-benar pedas. Mantan kepala keluarga, kenapa Anda tidak cepat keluar? Calon ayah mertua yang gagal. Diego pun pergi dengan wajah masam. Siapa suruh dia hanya bisa menindas anggota keluarganya sendiri? Pemandangan ini benar-benar sangat menarik. Hillis paling suka melihat ekspresi konyol ayahnya itu. Suasana hati Action langsung membaik. Mereka berdua yang berdiri berdampingan terlihat sangat serasi. Hari itu, Hillis datang mengunjungi kepala keluarga Kalikia, yaitu Rene. Karena usianya yang sudah tua dan kesehatannya yang kurang baik, dia pun terpaksa mengundang Hillis untuk berkunjung ke rumahnya. Mago langsung berlari dan melompat ke pelukan Hillis.
Rene merasa bersalah karena tidak bisa menemani Hillis masuk ke hutan 4 musim. Bagaimanapun, Hillis adalah orang yang telah menyelamatkan cucunya. Jadi dia berharap Hillis bisa lebih sering datang bermain dengan Mago. Kabarnya, dia bahkan berniat menjadikan Hillis sebagai cucu menantunya. Sebelum pergi, Mago menarik pelan ujung pakaian Hillis dan berbisik di telinganya, "Aku belum memberitahu siapapun. Kalau kakak mau mengambil darahku juga tidak apa-apa, tapi aku hanya akan memberikannya pada kakak saja." Ternyata anak itu sedang membicarakan kejadian saat Hillis menelan air matanya. Hillis merasa sangat terharu, tapi baginya itu sudah lebih dari cukup. Hanya saja, tindakan-tindakan aneh Hillis sebelumnya masih membuat Violeta merasa curiga. Jelas-jelas mereka berdua belum pernah bertemu, tapi Hillis dengan akrabnya langsung memanggil namanya, dan bahkan berkata kali ini dia harus melindungi Mago dengan baik. Ditambah lagi dengan ilusi yang pernah dia lihat, semua itu membuatnya semakin tidak mengerti. Meskipun merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat, dia tetap ingin berteman dengan Hillis. Tepat pada saat itu, Terzo dan para tetua pun tiba. Para paman itu begitu masuk langsung melontarkan basa-basi sanjungan. Semuanya terlihat sangat menghargai Hillis. Saat tahu usianya baru 19 tahun, mereka bahkan mengatakan kalau keduanya terlihat sangat cocok. Rubah-rubah tua ini jelas-jelas sedang mencoba menjodohkannya dengan Mago. "Permisi, saya masih ada urusan." Akan tetapi, para paman itu tetap menghalangi jalannya dan tidak membiarkannya pergi. Barulah setelah Violeta marah, mereka mau melepaskannya. Tapi begitu berganti topik, mereka langsung menyuruh Terzo mengantar Hillis pulang. Kedua gadis itu pun kehabisan kata-kata. Tidak berhasil dengan yang kecil, mereka langsung menyodorkan yang dewasa. Dan itu adalah tunangan Violeta pula. Tapi masalah yang merepotkan bukan hanya satu. Cawan suci telah menghilang. Itu adalah benda yang diberikan raja kepada kepala keluarga Inoaden, dan dianggap sebagai pusaka keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu adalah cawan yang akan digunakan oleh setiap kepala keluarga dalam upacara suksesi. Untuk sesaat, semua orang tidak tahu harus berbuat apa, tapi cawan suci selalu disimpan dengan baik di dalam ruang harta. Orang yang memegang kuncinya hanyalah Hillis, ayahnya, dan Ricardo. Mengingat kejadian 2 hari yang lalu, sangat mudah untuk menebak siapa yang mengambilnya. Hillis langsung pergi ke kamar ayahnya, tapi dia tidak datang untuk mencarinya. Mengabaikan teriakan dari belakang, dia terus berjalan menuju rak buku, lalu dengan kuat memutar kotak biru yang ada di atasnya. Klik, seketika muncul sebuah ruangan rahasia di hadapannya. Sang ayah tertegun tidak percaya. Pria itu tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tentu saja Hillis tahu, karena di sanalah ayahnya pernah mengurungnya di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Tidak peduli berapa kali pun datang ke sini, dia tetap merasa jijik. Dan benar saja, cawan suci disembunyikan di sini. Hillis berpikir ayahnya benar-benar konyol dan naif karena berpikir bahwa hanya dengan tidak adanya benda ini, maka dia akan membatalkan upacara suksesi. Diego marah hingga gemetar. Cawan suci ini dan posisi kepala keluarga sama sekali bukan miliknya. Pria itu masih tidak bisa menerima kenyataan. Tapi memangnya kenapa, semua milik keluarga Inoaden akan menjadi milikku? Hillis memperingatkan ayahnya dengan dingin. Posisi Ricardo di rumah ini semakin lama semakin tidak ada. Jika tidak menemukan pasangan yang cocok, nikahi saja aku. Meskipun adegan sahabat yang berbalit melawan satu sama lain juga sangat menarik. Tapi pasangan Yuri ini juga sangat manis. Gadis itu bernama Cordelia. Dia tumbuh bersama Violeta sejak kecil. Demi kepentingan keluarga, dia memilih pernikahan politik dengan Vincent, sepupu Violeta. Meskipun sepupu itu tidak buruk, Violeta tetap merasa kasihan pada temannya. Bagaimanapun, itu bukanlah orang yang benar-benar dia cintai. Tetapi mereka tetap harus hidup bersama seumur hidup. Itulah tragedi kaum bangsawan. Dia menggenggam tangan Cordelia. Siapapun yang akhirnya kau pilih, aku tetap berharap kau bahagia. Jika nanti kau menyesal, kita berdua bisa hidup bersama. Aku hanya ingin bilang, penulis, cepat satukan pasangan ini. Akhir-akhir ini Violeta punya seorang teman baru yang sangat ingin dia ajak berteman. Itu adalah kepala keluarga Inoaden yang baru, Hillis. Dia merasa mereka berdua sangat cocok dalam segala hal, jadi dia sangat menyukainya. Hal itu membuat sahabatnya cemburu berat. Mereka berdua sedang tertawa dan mengobrol dengan gembira. Tidak ada yang peduli pada orang malang lainnya. Para tetua semua ingin Mago menikahi Hillis. Tapi karena usia anak itu masih terlalu muda, Terzo pun diajukan sebagai rencana cadangan. Padahal sebelumnya mereka begitu mementingkan pernikahan antara dia dan Violeta. Tetapi lahir di keluarga seperti itu membuatnya sudah tidak asing lagi. Hanya saja kemunculan Mago telah merusak rencananya. Di tangannya masih ada darah keluarga Kalikia. Memikirkan orang-orang yang hidup di bawah sinar matahari itu, dia tersenyum muram. Sebuah konspirasi diam-diam mulai terungkap. Sementara itu di Kastel Inoaden, saat ini Hillis menemukan sebuah rahasia. Dia menyadari ada tanda-tanda kekuatan yang mengalir di dalam cawan suci. Dia curiga cawan itu menyembunyikan fungsi lain. Bagaimana jika aku menuangkan kekuatanku ke dalamnya? Dia langsung melakukannya begitu terpikir.
Tetapi sama sekali tidak ada efeknya. Selain terlihat indah, benda ini benar-benar tidak berguna. Saat itu juga, Norton datang menemuinya, membawa putranya, Enrique. Dia datang untuk melaporkan pekerjaan. Saat saya tidak ada, biarkan putra saya yang menggantikan. Enrique malah memegangi hidungnya, wajahnya memerah. Apakah tadi Anda menggunakan kekuatan suci? Hillis bingung. Apa ada masalah? Dia tidak menyangka aroma yang tertinggal di tubuhnya akan menyebabkan reaksi sebesar itu pada orang lain. Sebelumnya Action juga pernah berkata kalau aromanya sangat berbahaya. Baru saja dipikirkan, orangnya sudah datang. Roy berlari membawa dasi yang sudah dicuci bersih. Itu adalah dasi yang digunakan Action untuk membalut lukanya tempo hari. Saat itulah dia baru ingat kalau belum mengembalikannya. Roy menyarankan sebaiknya membeli yang baru dan lebih bagus untuk menggantinya. Tetapi begitu teringat bagaimana Action memperhatikannya, dia jadi ingin menghindar sejauh mungkin. Beberapa kenangan cukup disimpan dalam hati saja. Sejak dia menjadi kepala keluarga, porsi kemunculan Ricardo menurun drastis. Kemunculannya berikutnya adalah di sebuah pertemuan para bangsawan muda. Suasana yang aneh membuatnya sedikit tegang. Sambutan hangat dari temannya, Osmond, membuatnya lengah. Tepat pada saat itu, teman itu mulai memperkenalkan anggur jenis baru di sini. Tapi Ricardo tidak pernah punya kebiasaan minum anggur di pertemuan seperti ini. Apa setelah ini aku masih boleh memanggilmu Pangeran Mawar? Osmond tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Lagi pula, sekarang pemilik mawar itu bukan lagi dirimu. Perkataan itu bagaikan petir di siang bolong. Tubuh Ricardo menjadi kaku. Dulu di pertemuan seperti ini, tidak ada yang menyebut nama Hillis. Tapi sekarang, 2 dari 3 kalimat yang diucapkan adalah tentang dia. Teman-temannya bahkan berebut ingin berkenalan dengannya, sampai meminta Ricardo untuk menjadi mak comblang. Osmond melihat kecanggungannya lalu berkata, kami tidak punya niat buruk, kok. Jangan dimasukkan ke hati. Ya, kau tetap pusat perhatian kami, kok. Betapa ironisnya kalimat itu. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak peduli berapa kali pun diulang, hal-hal menjijikkan dan orang-orang jahat itu tidak akan berubah. Bedanya, di kehidupan kali ini, tokoh utama kita, Hillis, telah menjadi pusat perhatian semua orang. Para bangsawan berbondong-bondong mengirimkan undangan kepadanya. Di antaranya ada juga Osmond dan Helena. Mereka akan mengadakan pesta perayaan 1 tahun pertunangan. Pada hari itu, akan terjadi sebuah insiden serius. Semua penyebabnya berawal dari kesombongan para bangsawan. Jarum jam berdetak menuju pukul 11 malam. Sudah waktunya untuk bertindak. Di sebuah rubanah, minyak tumpah di mana-mana, dan di dalam kandang penuh dengan monster bermata merah. Cepat bereskan semua ini sebelum orang-orang Kalikia dan Verget menyadarinya. Jelas sekali mereka berniat membunuh semuanya untuk menghilangkan bukti. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Belum sempat bereaksi, kedua pria itu sudah dihajar di tempat. Melihat monster-monster buas di dalam kandang, anehnya Hillis justru merasa bersimpati. Jika bukan karena darah keluarga Kalikia, mereka tidak akan berubah menjadi seperti sekarang. Dia teringat pada kehidupannya yang keempat. Saat itu ayahnya masih bersikap cukup baik pada Hillis. Karena itu, dia menceritakan semua yang pernah dialaminya kepada ayahnya. Apa kau sudah gila? Ayahnya itu sama sekali tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia malah mengurungnya di kamar. Sama persis seperti di kehidupan ketiga, pria itu menemukan darah Kalikia lagi. Aku tahu obat ini terbuat dari darah. Kalau aku meminumnya, aku akan mati. Apa ayah benar-benar tega menyuruhku mengulangi tragedi itu? Hillis masih menyimpan secercah harapan. Namun kenyataan menamparnya dengan keras. Ayahnya tidak hanya menganggapnya berbohong, tetapi juga berpikir bahwa meskipun dia mati, itu akan membuktikan bahwa obatnya sangat efektif. Demi keluarga, minumlah. Terdengar begitu enteng diucapkan. Kali ini, tentu saja Hillis tidak lagi patuh meminum obat tepat waktu. Dia pikir jika obatnya tidak bekerja, ayahnya akan menyerah. Namun hari itu, 2 pelayan tiba-tiba memeganginya erat-erat. Ayahnya sudah kehabisan kesabaran. Pria itu langsung menyuntikkan darah Kalikia ke dalam tubuhnya. Sialnya, cara ini malah berhasil. Dan yang lebih sialnya lagi, tubuhnya mulai bermutasi. Gabriele yang datang melihatnya pun ketakutan hingga pucat pasi. Sementara orang-orang di kediaman semuanya memanggilnya monster. Dia sangat kesakitan. Rasa sakit yang hampir membuatnya gila. Dia hanya bisa memohon dengan putus asa agar kakaknya menyelamatkannya. Ricardo sejenak merasa tidak tega, dan berkata akan memikirkan cara lain. Hillis terharu hingga meneteskan air mata. Namun hingga saat dia meninggal, pria itu tidak pernah kembali. Dia hanya bisa menyalahkan kebodohannya sendiri. Monster-monster ini mungkin juga sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka harus mati. Aku akan memberi kalian kematian yang tenang. Monster-monster ini adalah makhluk cacat yang diciptakan dari darah Kalikia. Memiliki tubuh yang nyaris abadi. Tetapi bukan berarti tidak punya kelemahan. Hanya dengan menghancurkan inti Kalikia di dalam tubuh mereka, mereka bisa dibunuh dalam satu serangan. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, keluarga Verget akan segera menemukan tempat ini.
Keberadaan monster-monster cacat ini akan menyebabkan kekacauan besar. Dia tidak ingin hal itu memengaruhi rencananya. Tetapi kalaupun gagal juga tidak masalah. Lagi pula dia masih punya kehidupan selanjutnya yang menyebalkan itu. Saat Action tiba di lokasi, yang ada di hadapannya hanyalah puing-puing yang hangus terbakar. Mereka sudah bersusah payah menemukan tempat ini. Tetapi buktinya telah sengaja dimusnahkan oleh seseorang. Melihat bangkai monster raksasa yang hangus menghitam, Action selalu merasa ada yang tidak beres tetapi tidak bisa mengatakannya. Dengan cepat dia menemukan bahwa inti monster itu telah hancur berkeping-keping. Jadi, mereka tidak mati karena terbakar. Pemandangan di hadapannya memberinya perasaan yang familiar, seolah-olah dia pernah mengalaminya. Di sini masih tercium sisa aroma mawar milik Hillis. Apakah ini sebuah konspirasi? Atau dia benar-benar datang ke sini? Sepertinya dia harus menyelidiki ini sampai tuntas. Hari ini si gadis licik itu berlaga menyedihkan lagi. Baru saja keluar dengan gembira, dia bertemu dengan Osmond dan Helene. Nona Hillis, apakah Anda akan datang ke pesta perayaan pertunangan kami? Karena Gabrielle belum pernah mendengar tentang hal ini, Helene pun berpura-pura antusias mengundangnya tepat di hadapan gadis itu. Kami berharap semakin banyak orang yang datang untuk memberi restu. Tepat saat Gabrielle hendak menerima undangan itu, lalu Helene berkata, kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak perlu memaksakan diri. Kamu takut merasa canggung pergi bersama kakakmu, kan? Gabrielle diajak tepat di hadapannya. Fakta bahwa dia tidak memiliki darah Inoaden juga menjadi kelemahannya untuk diserang orang lain. Air matanya terus-menerus hampir menetes. Dia benar-benar hampir menangis. Kak Hillis sangat menyayangiku. Dia tidak ingin berbicara lebih banyak lagi dengan mereka berdua. Di belakangnya, masih terus terdengar gosip tentang mereka yang ingin mengambil hati Hillis. Meskipun sifatnya yang sok polos itu menyebalkan, tapi saat ini dia justru terlihat sedikit menyedihkan. Tak lama kemudian, malam pesta pun tiba. Hillis menjadi pusat perhatian dan perbincangan semua orang. Dia mengenakan gaun strapless panjang berwarna merah muda, dengan jubah putih di luarnya, membuat semua orang terpesona. Para nona bangsawan di sekitarnya terus-menerus berceloteh, membuatnya merasa sangat berisik. Nona Hillis, Enrique menyapanya dengan hormat. Tak disangka, kepala keluarga tidak hanya mengingatnya tetapi juga menyebut nama lengkapnya dengan benar. Dia dengan senang hati ingin membantu kepala keluarga membawakan jubahnya. Hillis sedikit memiringkan kepalanya. Itu adalah tugas pelayan. Ini adalah tugas saya. Akhirnya Hillis tetap memberikan jubahnya kepadanya. Lain kali tidak perlu seperti ini. Kalau begitu, bolehkah saya sedikit lebih serakah? Malam ini saya ingin berada di sisi Anda. Enrique ini benar-benar dikasih hati minta jantung. Hillis benar-benar kehabisan kata-kata. Untungnya Christian muncul di saat yang tepat. Tapi dia juga tidak lebih baik. Tujuannya sama dengan Enrique. Dan dia bahkan mengungkit pertemuan terakhir mereka. Apakah kamu pulang dengan selamat waktu itu? Melihat raut puas yang samar di wajah Enrique, Christian merasa semakin jengkel. Benar, itu berkat perawatan Tuan Action yang penuh perhatian. Hillis sama sekali tidak memberinya muka. Pemandangan canggung mereka bertiga yang sedang berdiri kebetulan dilihat oleh Helene dan Osmond. Kalian semua datang bersama? Tidak, kami hanya kebetulan bertemu. Pesta pun dimulai dalam suasana yang canggung. Dulu tidak ada yang peduli pada Hillis. Tapi sekarang banyak sekali orang yang datang untuk mengambil hatinya. Sepanjang acara dia hanya mempertahankan senyum basa-basi, lelah sekali rasanya, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Violeta dan Cordelia juga datang ke pesta. Mereka berdua ternyata benar-benar datang. Dan insiden jahat yang terjadi hari ini, juga berhubungan dengan mereka berdua. Hanya dengan berpikir akan bertemu Hillis, Violeta sudah menantikannya selama berhari-hari. Siapa sangka, belum sempat bicara banyak, pihak lain sudah berpamitan. Yang merasa kecewa selain dia adalah Christian. Hillis sengaja menyebut Action di hadapannya, dan bersikap akrab dengan bawahannya seperti itu. Itu saja sudah cukup membuatnya kesal. Tepat pada saat itu, Gabrielle datang menemuinya. Begitu bertemu, dia langsung menyalahkannya karena datang ke pesta tanpa memberitahu tunangannya. Membuatnya sangat kehilangan muka. Kita sudah membatalkan pertunangan, jadi sekarang antara aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Christian sama sekali tidak memiliki perasaan tersisa. Bahkan menyuruhnya untuk segera pulang. Tinggal di sini hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Gabrielle berdiri terpaku, sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia menarik Christian, mengira dia hanya sedang merajuk dan bercanda. Ayahnya sudah berkata begitu. Sementara itu, wajah Christian tetap dingin. Kalau kamu terus memaksa, kamu hanya akan membuat dirimu sendiri semakin sulit. Di keluarga ini, bukan hanya ayahnya yang pilih kasih, kakaknya pun sangat pilih kasih. Begitu mendengar jeritan, sang kakak langsung teringat pada adiknya yang tidak sedara itu. Hari ini adalah pesta yang diadakan oleh temannya, Osmond. Sebenarnya dia tidak mau datang. Lagi pula dia tidak diundang secara resmi. Tapi ayahnya bersikeras menyuruhnya datang untuk mengawasi Hillis. Padahal di dalam hatinya hanya ada Gabrielle. Dalam perjalanan mencarinya, dia bertemu Osmond.
Dia dengan tulus mengucapkan selamat. Pihak lain pun terlihat sangat senang. Karena itu dia benar-benar melupakan pelajaran dari pertemuan sebelumnya, dan berniat untuk menyapa orang tua temannya. Osmond justru menasihatinya untuk tidak ke sana, mengatakan itu demi kebaikannya. Aku tidak mau di pesta perayaan pertunanganku. Ada orang yang menjadikanmu bahan tertawaan. Sebodoh apapun, dia pasti sadar kalau sedang disindir. Ricardo marah besar. Sepertinya persahabatannya selama bertahun-tahun memang salah tempat. Tiba-tiba terdengar suara keras dari halaman. Osmond langsung panik dan berlari mencari tunangannya. Segera setelah itu, terdengar jeritan melengking dari para gadis. Ricardo pun tertegun. Suara ini terdengar seperti suara Gabriele. Saat Ricardo dan Osmond sedang berbicara, taman menjadi sangat ramai. Helena membunyikan loncengnya. Semuanya, lihat ke sini. Dia ingin menggunakan hari istimewa ini untuk memberikan hadiah spesial kepada semua orang. Meskipun katanya itu hal biasa, tapi kudengar itu adalah monster sihir yang sangat langka. Di hadapan tatapan penasaran semua orang, Helena membuka kain merah yang menutupi sangkar. Bagaimana? Sangat menggemaskan, bukan? Siapa sangka saat dia berbalik, monster itu sama sekali tidak menggemaskan. Monster raksasa itu membuka mulutnya yang berlumuran darah, menatap tajam ke arahnya. Hanya dalam sekejap mata, monster itu mendobrak sangkar dan menerjang keluar. Teriakannya merobek suasana. Semua orang ketakutan hingga lari tunggang langgang. Christian belum pernah melihat monster sebesar itu. Dia hanya sempat menggunakan kekuatannya untuk membekukan monster sihir itu, mengendalikan gerakannya untuk sementara, dan mengira semuanya sudah selesai. Siapa sangka belum sampai 3 detik, monster sihir itu sudah menghancurkan lapisan es yang mengikatnya. Monster itu mengunci targetnya pada Violeta yang tidak jauh dari sana. Violeta terkejut dan membeku di tempat, hanya bisa menatap tak berdaya saat monster itu menerkamnya. Jangan, Cordelia begitu ketakutan hingga secara refleks mengulurkan tangannya. Tepat di saat genting itu, mulut raksasa monster itu ditahan oleh kekuatan berwarna hitam. Saat ini, monster itu benar-benar tidak bisa melawan, tapi Action tidak bisa membunuhnya. Bahkan semakin kuat dia berusaha, perlawanannya semakin sengit. Sebenarnya apa yang harus kulakukan? Tepat pada saat itu, monster sihir itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Sumber kekuatan ini sangat familiar bagi Action. Memang pantas disebut sebagai kepala keluarga Verget. Hillis bahkan dengan santai memuji Action karena hebat dalam membunuh monster sihir. Tapi di dalam hati, keduanya tahu betul, kekuatan yang mengakhiri monster itu jelas milik keluarga Inoaden. Hanya saja Hillis tidak mau mengakuinya. Satu lagi pertanyaan yang membuat Action tidak mengerti. Melihat lawannya berbalik hendak pergi, dia menjadi panik dan meraih tangan Hillis. Tepat pada saat itu, perasaan aneh sebelumnya datang kembali. Seolah-olah baru saja menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Jantungnya berdebar kencang. Besok aku akan datang menemuimu. Angin malam berembus lembut melewati rambut Hillis. Meskipun selalu memasang wajah dingin, dia tetap cantik luar biasa. Terserah Anda. Dia melepaskan tangan pria itu lalu berbalik dan pergi. Tepat pada saat itu, Ricardo dengan panik memanggil nama Gabriele. Ku dengar dia sudah pulang lebih awal. Beban di hatinya baru terangkat. Pemandangan itu kebetulan tertangkap oleh mata Action. Melihatmu seperti itu, aku jadi mengira keluarga Inoaden hanya punya satu anak perempuan. Orang-orang yang menonton kembali bergosip. Wajah Ricardo memerah. Tapi sampai akhir dia bahkan tidak mau menyebut nama Hillis. Action merasa sakit hati. Dia tahu Hillis tidak pernah menerima kasih sayang dari ayahnya. Tapi tidak menyangka bahkan satu-satunya kakak laki-lakinya pun memperlakukannya seperti itu. Dia adalah orang yang paling ingin hidup lebih dari siapapun. Tetapi selalu ingin bunuh diri. Di kehidupan kelimanya, Hillis nekat melarikan diri dari rumah. Ayahnya terus mengejarnya dari belakang. Dia tidak tahu harus lari kemana. Dia hanya tidak ingin diubah menjadi monster lagi. Dia sangat mencintai keluarganya, tapi mereka malah memaksanya menjalani kehidupan seperti di neraka. Dia berlari ke jalan, dan hampir saja tertabrak oleh sebuah kereta kuda. Dari dalam kereta, seorang gadis melangkah keluar. Dia adalah nona muda dari keluarga Kalikia, Violeta. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Hillis jatuh terduduk di tanah. Hanya merasa orang di depannya sangat familiar tetapi tidak ingat siapa. Kamu pasti sangat ketakutan, ya? Gadis itu mengulurkan tangannya ke arah Hillis. Hillis seakan melihat secercah harapan, langsung memohon pertolongan. Tolong aku. Violeta hanya dengan sekilas pandang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ayahnya tiba-tiba muncul di belakangnya. Jangan merepotkan orang lain lagi. Kita pulang. Hillis gemetar ketakutan. Begitu terpikir harus kembali untuk menahan rasa sakit. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Tapi pada akhirnya dia tetap pingsan. Saat sadar kembali, dia sudah dibawa pulang ke rumah, dan dikurung lagi di kamarnya seperti sebelumnya. Dipaksa lagi meminum darah Kalikia. Satu-satunya hal yang berbeda adalah, kali ini tempat dia dikurung berganti menjadi ruang rahasia di dalam kamar ayahnya.
Diamlah dengan patuh di dalam sana untukku. Ayah itu terus mengurungnya. Tempat ini begitu sunyi sampai tidak bisa merasakan berjalannya waktu. Seolah-olah dia telah dilupakan oleh seluruh dunia. Tepat saat dia ingin mati, seberkas cahaya harapan untuk bertahan hidup muncul. Benar-benar kejam. Suara seorang pria membuatnya merasa penuh harapan. Tidak apa-apa, Action menghiburnya dengan lembut. Saya akan segera membawamu keluar. Tidak peduli berapa kali pun aku terlahir kembali. Aku tidak akan pernah melupakan momen itu. Kupikir di kehidupanku yang kelima tidak akan ada yang berubah. Tetapi itulah titik awal takdir antara diriku dan Action. Jika bukan karena hubunganku dengan Violeta, mungkin aku sudah dikurung di sana sampai mati. Karena itu, di pesta aku membunuh monster sihir itu, hanya untuk membayar utang yang kumiliki di kehidupan ini. Menurut plot aslinya, Cordelia akan mendapatkan luka cakaran yang sangat dalam di punggungnya karena melindungi Violeta. Dan Violeta juga akan kehilangan sebelah matanya. Para monster sihir yang diciptakan dari darah Kalikia sangat membenci keluarga Kalikia. Meskipun di tengah keramaian, monster sihir itu akan langsung menargetkan Violeta pada pandangan pertama. Hillis sangat memahami perasaan itu, karena dulu, dia juga pernah membenci orang-orang dari keluarga itu. Sampai ke tulang sumsum, Action masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, dia datang lagi ke rumah Hillis. Diego, yang tetap menyebalkan seperti biasa, berlari keluar untuk menghalanginya. Kenapa kau terus-terusan datang mencari putriku? Ku dengar kalian berdua pergi ke hutan 4 musim. Bukankah tidak pantas bagi seorang pria dan wanita yang belum menikah untuk pergi berdua saja? Dari luar dia berpura-pura khawatir sebagai orang tua. Tetapi sebenarnya dia hanya ingin mencegah Hillis kembali ke hutan 4 musim. Action terdiam sejenak. Sebagai orang luar, dia tidak tahu harus menjawab apa. Hillis malah tertawa karena diprovokasi oleh ayahnya. Seseorang yang tidak pernah menganggapku sebagai putrinya, sekarang malah berpura-pura menjadi ayah yang baik di sini. Diego tersenyum canggung hendak membantah. Hillis berdiri. Anda pikir karena ada tamu, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk memerankan drama ayah penyayang dan anak berbakti? Kalau begitu Anda salah besar. Tolong jangan terus menghina tamu saya lagi. Karena